Halo Sobat Sos, dimanapun dan kapanpun kamu menyaksikan tayangan ini. Selamat datang di Serabi Angkringan, tempat asik untuk kita mojok serawung. Monggo dinikmati suguhan podcast terbaru dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang membahas apapun di lingkungan sosial di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Ono gerobak ning kene iki lho. Apa to iki ya? Oh, selamat datang. Mas. Oh nggih, selamat datang Mbak di Serabi Angkringan. Serabi Angkringan. Ini yang Serabi Angkringan. Serabi Angkringan untuk nongkrong. Sudah dengar, tapi baru kali ini datang ke sini. Oh, berarti kita sudah populer ya? Wah, udah viral nih ya? Iya. Oke, monggo pinara Mbak. Nyun sewu Mbak. Jenengan sinten? Oh, saya datang jauh dari Wonosobo loh Mas. Oh, dari Wonosobo. Ya, saya Era. Oh, Mbak Era. Iya. Oh, Mbak Era. Di sini ada urusan apa kok? Kayaknya saya tuh nyun sewu ya baru lihat ini. Baru pertama kali lihat panjenengan ini. Iya. Saya itu dari Panti Pelayanan Sosial Mardiowono. Oh, Panti Pelayanan Sosial. Berarti orang sosial dong. Iya. Oh, orang sosial. Mas. Banyak teman-teman sini yang sudah mampir ke sini tuh banyak banget. Beliau-beliaunya dari Dinas Sosial Provinsi ataupun relawan dan sebagainya tuh sudah sering mampir ke sini Mbak Yu. Oh, terus kemudian gini, jenengan di sana sebagai apa jabatannya di panti tadi itu? Iya, saya kebetulan diamanai oleh Pak Kepala Dinas itu jadi kepala panti, Bang. Wow, hormat gerak. Oh, ternyata Mbak Kepala Panti. Nggak apa-apa saya panggil Mbak. Santai mawon, Mas. Mbak Era Kepala Panti ya? Masya Allah. Mas Mbak, sinten? saya Mas Joyo. Perkenalkan, Oke. saya Mas Joyo. Mas Joyo. Di sini yang menggawangi Serabi Angkringan ini. Jadi saya yang monggo. Sebelum itu, nyun sewu jenengan mau ngunjuk apa Mbak? Nah, saya itu pengen air putih saja, Mas. Ternyata Semarang ini panas ya, Mas ya. Oh, Beda sama Wonosobo. oh ya beda Mbak. Wonosobo daerah tinggi, dataran tinggi. Ya. Lah, air putih kenapa nggak minum? Ada jahe loh, ada jahe, ada teh, ada kopi. Sudah. Tetap saya milih sudah. itu? Iya. Tadi pagi dari Wonosobo sudah minum jahe karena dingin di sana. Sini panas, pengennya air putih aja. Oke, siap. Kalau air putih saya sudah sedia ini Mbak Nyun Sewu. Bisa di oke. Siap. Oke. Nah, sambil panjenengan ngunjuk, saya boleh nanya-nanya Mbak Yu. Nggih, monggo silakan. Oke. Jadi kepala panti itu nangani apa saja sih Mbak? Pantinya menangani pelayanan yang panjenengan tangani di panti tadi itu apa saja Mbak Yu? Oh iya, jadi Panti Mardiowono ya, itu kan tahun 2026 ini kan sudah ada nomenklatur yang baru. Jadi sekarang Panti Pelayanan Sosial Mardiowono itu menjadi panti tipe A. Kalau dulu panti tipe C di bawah Panti Pelayanan Sosial Panti. Nah, sekarang menjadi panti mandiri, menjadi panti pelayanan sosial yang menangani anak terlantar tipe A dan membawahi rumah pelayanan sosial, Mas. Waduh, Jadi banyak urusannya ya, Bu? iya, rumah pelayanan sosial ini adalah rumah pelayanan sosial Pamadi Raharjo yang kedudukannya ada di Banjarnegara. Nah, Pamadi Raharjo ini menangani disabilitas mental, kejiwaan. Oke, saya tertarik sama yang disabilitas ini. Disabilitas mental nih. Nah, terus kondisi dulu ya, oh ya, siap monggo. Saya tertarik dengan kalimat disabilitas mental ini. Apakah semakin menantang, terus tantangan yang panjenengan hadapi terhadap disabilitas mental tadi itu seperti apa? Kami semua netizen ini diceritain, Mbak. Ya. Jadi gini, Mas. Di Wonosobo dan Banjarnegara itu menurut data tahun 2025 itu jumlah disabilitas mental itu sebanyak 2.495. Populasinya sebesar itu. Wah, besar banget itu. Sementara semua itu. Maaf. Disabilitas semuanya. Oke, ya. 2.000 gede banget. Nah, sementara panti yang ada milik Dinas Sosial Provinsi itu Pamadi Raharjo hanya bisa menampung 50 orang. Jadi ada kesenjangan, Mas. Iya, Pak. Daftar tunggunya banyak.
antriannya yang mau masuk Antriannya banyak, Mbak. mau masuk banyak. Ya. Perkembangan itu kan pasti ada pemantauan nih, Mbak. Ada yang dipantau, Ya, pencatatan ya. perilaku. Lihat terus nyun sewu, pencatatan gimana terhadap itu? Jadi karena ini daftar tunggunya banyak, sehingga kan kita perlu membuat semacam pola ya, supaya yang ada di dalam ini bisa cepat terpantau, bisa kalau sudah ketahuan, oh ini sudah sembuh, sudah patuh minum obat, bisa segera kita pulangkan kembali ke keluarga. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana proses rehabilitasinya ini, Mas. Rehab itu tadi ya? Rehabilitasinya ini supaya terpantau mana-mana yang memang masih tergantung. Mandi harus dimandikan. Makan harus suapin. Ya, tidak disuapin ya, Mas, ya, tapi harus diingatkan gitu ya. Makan. Nah, tapi kan ada yang sudah bisa mandiri, nggak hanya aktivitas sehari-hari, tapi bahkan mungkin sudah bisa membuat keset, bisa membuat kerajinan tangan. Nah, itu kan kalau sudah bisa mandiri seperti itu, bisa segera dikembalikan kepada keluarganya. Iya, Mas. Berarti pelayanannya itu ada tahapannya tadi itu harus dicatat. Terus nyun sewu, memantaunya bagaimana, Mbak? Nah, kalau selama ini pemantauannya itu kan secara manual, Mas. Secara manual. Jadi semua laporan perkembangan itu ditulis di kertas, ya kan, ditulis di kertas. Masih old style ya, pakai nulis dulu itu. Kadang-kadang kalau sudah mau tiba laporan, mungkin tasnya kepelisut dan sebagainya, ya kan. Akhirnya kan laporannya jadi kurang lengkap gitu, dan kemudian laporan itu hanya dari sisi pengasuh saja. Padahal di dalam proses rehabilitasi sosial itu kan ada namanya bimbingan keterampilan, bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan psikososial yang itu dilakukan oleh instruktur dari luar. Nah, instruktur dari luar ini tentunya juga mempunyai penilaian terhadap perkembangan dari penerima manfaat. Oleh karena itu, nah, kita perlu membuat sebuah sistem pelaporan yang itu satu tentu saja lebih efisien, ya, paperless lah ya, Mas ya. Ya, betul. Hari gini kok harus paperless, Mbak. Yang kedua, itu juga bisa semuanya menginput dengan mudah, gitu, Mas. Nah, input susah, percuma. Mau mempersulit ya, Mbak ya. Makanya kemudian ini kami sedang mengembangkan inovasi nih, Mas. Berarti ceritanya berarti jenengan punya inovasi nih ceritanya. Ya. Ini Mbak ceritain gimana? Jadi supaya laporan perkembangan penerima manfaat ini bisa mudah dilakukan oleh pendamping, ya, atau kita menyebutnya pamong, Mas. Saya baru dengar ini istilah itu. Itu baru berarti ya? Iya. Pamong. Jadi pamong itu kan ada 50 penerima manfaat. Iya. Terus di RPS Pamadi Raharjo itu ada 10 sendiri. Pegawai. 10 pegawai. Nah, jadi nanti masing-masing pegawai itu mendampingi 5 orang penerima manfaat. 1:5 berarti nggih? Ya. Itu cukup worth it mboten? Worth it. Worth it. Iya, karena karena kan mendampingi 5 ini kan jauh lebih mudah ya, lebih efektif gitu daripada misalnya 1:50 kan ya. Aduh, nggak apa-apa Mbak itu, Mbak. Nggak cocok. Mungkin berarti 1:5. Terus nyun sewu, pamong ini bagaimana? Pamong ini tugasnya hanya mendampingi saja atau nanti akan dipersenjatai dengan inovasi tadi itu? Ya, jadi nanti di inovasi ini namanya saya sebutkan ya, Mas ya. Namanya biar gampang gitu ya. Namanya Sipakem Pelita. Digitalisasi. Ya. Pelaporan perkembangan penerima manfaat disabilitas mental. Disebutnya Sipakem Pelita. Sipakem Pelita itu namanya familiar banget ya. Maksudnya namanya mudah diingat itu. Mudah diingat itu. Sipakem Pelita. Dari artinya bagus, Mas. Gimana, Mbak? Jadi si itu kan menyatakan sistem. Sistem. Pakem, coba Mas. Pakem itu apa? Pakem itu ngerem. Makan atau pakem itu artinya berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Di sini tuh filosofinya rehabilitasi yang dilakukan oleh
para pendamping, para pekerja Pamong. sosial, pamong, maupun instruktur Nggih. dari luar itu berfungsi dengan baik, menunjukkan gitu. Ya. Oh. Nah, pelita, pelita jenengan pun ngertos nggih. Iya, pelita itu. Pelita itu kan cahaya Cahaya, nggih. lampu Nggih. yang menyinari kegelapan. Oke. Jadi harapannya nanti Oh, ini memberikan sebuah harapan pada penerima manfaat. Jadi nanti menjadi sebuah cahaya bahwa nanti masa depannya lebih terang, gitu terang, ya. lebih jelas, Lebih jelas, lebih gitu. bersinar. Iya. Wah, Gitu, jadi Mas. Nek peteng nek ora iso ketok ini Mas, makan iya. dan minuman. Oh iya, ya, iya, oh iya, Tapi iya. nek ada cahaya, oh terang ini, oh ternyata PMA ini kemandiriannya sudah sekian. Tahapannya itu tadi. Seperti Oh, itu oke, oke. ya. Kalau Oke, di RPS Pamadira Harjo itu kan kita mengkategorikan ada 3 Mas. Kategori tapak, tumbuh, sama karsa. Tapak itu yang Apa? belum bisa apa-apa. Ya, masuk komunikasi belum bisa. Iya. Maem juga harus didampingi, mandi harus dimandiin. Oh, oke, oke. Itu yang Belum. kategori tapak. Paling Ada bawah yang- ya. ada yang kategori tumbuh ini sudah bisa ini sendiri lah. Jadi Iya. kita hanya nunggu ini. Mandi sudah bisa sendiri tapi harus kita tunggu. Iya. Mandinya sudah benar atau Iya, belum, iya. gitu ya. Terus minum obat juga sudah teratur. Sudah bisa ya. Ya. Oh, oke. Nah, nanti yang kategori karsa ini yang sudah siap untuk reunifikasi, siap mandiri lah. Mandiri. Ya, Oh. gawe resep ya wis rapi, gaweane ya kan. Bisa dimanfaatkan untuk Keterampilannya dia sendiri ya berarti. Iya, Berarti iya. penalarannya sudah bagus ya yang ini. Ya, yang kategori karsa ini sebenarnya sudah siap untuk reunifikasi, udah mandiri gitu lah. Seperti Nah, dari saya agak ada benang-benang merah yang bisa nyambung nih Mbak. Saya udah mulai kayak puzzle itu saya tidak bisa Ya. membaca. Ini apa? Tapi saya mau nanya nih. Ini tuh kan inovasi digital ya, tadi bilangnya. nggih. Transformasi yang dari penyatatan manual Ya. menjadi digital. Yang saya jeneng teknologi apa tuh yang digunakan tuh teknologi apa? Jadi ini gaweane teman-teman yang paham IT itu Mas. Jadi Oh, IT. ini katanya Nggih. saya kan hanya mendampingi ya, memberikan support pada teman-teman. Jadi inovasi ini tuh menggunakan sistem seperti Google Studio AI gitu ya. Oh. Google AI Studio ya. Google AI Studio. Itu Oke. Untuk kecerdasannya gitu ya. Kemudian Oh. ada Supabase untuk Supabase, ya. cloud-nya gitu kan. Pakai ekosistem Google. Oh, Ya, ini saya paham Mbak karena seperti banyak itu. yang ngangkring di sini cerita tentang Google. Berarti pakai ekosistem Google ya. Saya mau nanya nih, dengan adanya teknologi pakai ekosistem Google tadi itu, menurut panjenengan ini tuh teknologi inovasinya itu sudah baru atau lama, Mbak? Ya, kami berusaha menggunakan yang terbaru gitu Wah, ya. update ya? Terbaru yang update lah, dan juga dari sisi keamanan juga terjamin. Kan, Oke. karena ini ada data-data ya. Oh, Data iya, iya. data pribadi penerima Oh. manfaat itu kan privasi ya. Harus dilindungi datanya ya, oke. Ya, seperti itu. Mantap ini, Mbak. Ya. Terus kalau baru, berarti kan ada langkah-langkah yang biasa kalau inovasi. Saya mau nanya, implementasi atau penerapannya Mbak Yu itu bagaimana? Nah, ya. Kemudian nanti setiap pamong tadi Ya, Pak Mong. itu melaporkan perkembangan keseharian dari penerima manfaat. Berarti laporan harian dong. Iya. Wah, update-nya keren buat ini. Ya, real time Oh, gitu real ya. time, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti misalnya untuk dari mulai bangun gitu ya, dia ibadahnya seperti apa? Masih males-malesan atau malah sudah langsung Ada gambaran nih, begitu Mbak. Berarti bangun. dari mulai bangun Iya. sampai dia tidur Ya, itu bisa terlacak ya? bisa terlacak. Oh, keren, keren, Jadi keren. di situ ada indikator-indikator perkembangannya. Nanti tinggal Ada penilaiannya, indikatornya. ya, jadi ada semacam scoring. Wah, keren. Wow. Tinggal ada scoringnya. Nanti tinggal pamong itu ngeklik aja ini skornya berapa. Nanti kan ada semacam penjelasan. Misalnya skor 25 itu apa? Oh, skor 25 itu misalnya dia Masih basic. ya masih Apa tadi, Mbak? Tadi masih bawah? harus diingatkan. Diingatkan terus Ya. ya. Baik, baik. Kalau yang bawah itu kan berarti memang harus dibantu. Benar-benar dibantu. Nggak hanya diingatkan tapi dibantu. Berarti kalau yang bawah itu memang kan menilainya dari nilai dulu, terus kemudian baru kita tahu dia masuknya klaster apa kan, ngoten iya. gitu, seperti itu. Iya, Nah, nanti- dari sini kan kelihatan nih, berarti ini aplikasinya atau ekosistemnya jenengan dibangun dengan cara yang paling modern, dengan bisa di-download, dimanfaatkan. Tetapi saya mau nanya, Nyon Sewu Mbak Yu, ini melibatkan banyak orang, itu
siapa saja atau bagaimana itu melibatkan banyak orang enggak itu? Oh, jadi terus terang ini karena merupakan data pribadi dari penerima manfaat. Jadi saat ini yang bisa menginput data itu hanya pamong, Ini tadi pendamping dan instruktur. hanya tertentu saja ya, karena datanya kan harus aman gitu. Pamong, instruktur sama Nanti ada admin juga. admin juga ya, super adminnya. Oke. Seperti itu. Jadi nanti instruktur dari luar pun itu juga sudah kita lakukan bimbingan teknis, Mas. Jadi sudah bisa melakukan input penilaian terhadap perkembangan dan manfaat. Misalnya untuk instruktur instruktur ngaji ya, itu sudah tahu perkembangan ngajinya seperti apa. Ada nilainya sendiri ya, Mbak. Berarti skornya ada. Tiap ilmu yang diajarkan atau tiap tahapan itu terlacak dengan nilai. Itu bisa jadi dia nilainya buruk lagi enggak misal? Ya itu kan nanti ada penilaian berkelanjutan. Jadi nanti sehingga kita bisa melihat progresnya seperti apa. Turun mungkin satu kali tapi nanti berikutnya ada kenaikan lagi enggak? Gitu. Kan dinamisnya. Iya, betul. Apalagi kalau Nah itu Mbak, maksud saya kadang kan kalau kejiwaan kan bisa naik turun kan gitu. Jadi kan nilai tadi itu kan tetap ada nilai kan bisa terlacak nih. Kalau dia turun karena apa? Kebetulan pas masih lelahnya atau pas masih apanya. Terus kemudian ngeten Mbak, saya mau nanya nih, inovasi panjenengan ini proyeksi karena ini bagus sih kalau menurut saya ini bisa melacak, bisa ada ekosistem yang bagus, bisa melibatkan banyak orang dan kemudian nanti akan dikembalikan kepada masyarakat juga kan tadi itu dan karena antrian tadi banyak. Saya mau nanya nih, inovasi ini proyeksinya seperti apa sih Mbak? Menurut panjenengan proyeksinya gambaran panjenengan itu mau bagaimana? Jadi ini Mas, jadi kalau inovasi ini berhasil ya kita lakukan, itu nanti ketika penerima manfaat itu sudah ketahuan, oh dia di klaster Karsa tadi, berarti sudah bisa langsung dipulangkan. Jadi ibaratnya seperti rumah sakit. Pasien yang sudah sembuh langsung dipulangkan tanpa menunggu 6 bulan, 1 tahun gitu. Jadi seperti itu. Berarti ini sangat menghemat waktu. Segera diganti dengan yang baru. Daftar tunggu. Otomatis siklus keluar masuknya penerima manfaat itu bisa lebih cepat. Dan ini menguntungkan masyarakat. Kemudian laporan perkembangan itu nantinya juga bisa menguntungkan keluarga. Karena keluarga bisa memantau dengan lebih cepat. Kemudian tadi karena input laporan perkembangan itu tidak hanya dari teman-teman yang ada di dalam panti, tapi juga instruktur, itu tentunya akan mengurangi subjektivitas. Betul. Penilaian kemandirian PM. Jadi itu sudah objektif karena sangat banyak objektif yang banget, menilai. Jadi memang betul ada banyak kontribusi, bisa melihat ini kalau pantas ya memang betul pantas karena kontribusinya dari dalam dan eksternal tadi. Terus kemudian keluarganya bisa memantau juga nilainya ya, Bang. Nanti bisa dilihat perkembangannya seperti berarti ini bukan seperti kayak gini yang sudah masuk klien ini masuk bukan harus bersekolah 1 tahun supaya dia sudah keluar, tetapi bisa jadi dia hanya 3 bulan misal di situ singgah saja karena dia lelah karena menghadapi mungkin karena putus cinta kan bisa jadi terus ternyata hanya butuh rehab sedikit, otomatis nanti bisa dikembalikan ke keluarganya dengan cepat ya dengan pemantauan sistem tadi ini ya. Berarti inovasinya itu keren banget ya menurut saya nih. Terus saya mau nanya nih, harapannya Mbak Yu apa Mbak? Ya, harapan saya itu karena ini juga Bapak Kepala Dinas memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap panti yang ada di Jawa Tengah untuk melakukan inovasi. Jadi tidak usah takut berinovasi karena inovasi itu mudah ya. Tinggal kita menghadapi realitas seperti apa, kemudian kita cari solusinya apa gitu. Itu saja sih, inovasi kan seperti itu Mas. Dan tentunya harapannya nanti inovasi ini juga bisa direplikasi ya di panti yang lain ya. Dan juga nantinya memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi kami di PPS Mardiono dan RPS Pak Madi Raharjo, tapi juga bagi dinas sosial, bagi masyarakat juga. Berarti semuanya dapat manfaatnya dari sebuah inovasi ini, baik dari masyarakat sampai dengan pemerintah sendiri, Mbak. Dan memang kadang Mas untuk berinovasi itu tidak mudah ya, dan tentu saja cukup membutuhkan effort, tapi lakukan itu dengan ikhlas
dan jadikan itu sebagai sebuah amalan kita. Gitu Masya aja. Allah. Alhamdulillah, saya ketemu orang hebat ini. Jadi satu, ternyata orang-orang sosial itu hebat-hebat, Mbak. Yang mampir ke sini itu banyak sekali ide, gagasan, inovasi yang bisa dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Ada replikasinya. Tetapi di sini saya bisa ada satu benang merah pelayanan sosial, yaitu masalah sosial itu bisa selesai di keluarganya. Dikembalikan di keluarganya. Jadi itu yang benar-benar dari dulu kita pernah mewawancarai siapa dan sebagainya, saya itu bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya masalah sosial itu akan selesai di keluarga. Jadi panti ini hanya bersifat membantu sementara. Oke. Jadi sebetulnya ya pendampingan yang terbaik itu adalah di dalam keluarga. Nah, di satu headline ini teman-teman ya, pendampingan terbaik itu ada di keluarga. Jadi terima kasih teman-teman ngobrol kita dengan Mbak Era yang tadi memaparkan sebuah inovasi yang sangat bagus gagasannya, bisa direplikasi, bisa menguntungkan banyak orang. Jadi terima kasih untuk Sobat Sos yang sudah mojok serawung bareng kita hari ini ya. Jangan lupa subscribe dan like, penuh komen, kami tunggu ya. Sampai jumpa di Serabi Angkringan selanjutnya. Terima kasih. Oke. Matur nuwun. Mbak.